Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar mengenai analisis korelasi. Apa itu ya analisis korelasi? Tenang, yuk kita kaji sama-sama. Cinta dan korelasi. Memang apa kaitan antara keduanya? Iya, tepat sekali. Kaitan antara keduanya sama-sama membahas soal hubungan. Nah, sebelum masuk ke materi analisis korelasi, kita review dulu ya materi yang sudah kita dapat sebelumnya. Ada dua variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen itu kita sebut juga variabel bebas. Variabel independen ini juga biasa kita sebut dengan variabel X. Variabel yang bagaimana sih variabel independen itu? Variabel yang mempengaruhi berubahnya variabel dependen. Variabel dependen atau biasa disebut juga dengan variabel terikat atau juga bisa disebut dengan variabel Y. Itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi cara mengingatnya mudahnya itu cukup ingat salah satu. Kalau variabel independen tadi adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel dependen variabel yang dipengaruhi. Oke, kita lanjut ya. Contohnya ada dua variabel, jumlah jam belajar dan juga nilai ujian. Maka yang berperan sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi itu adalah jumlah jam belajar. Sedangkan variabel dependennya itu adalah nilai ujian. Hubungannya seperti apa? Nah, semakin banyak jam belajar seseorang, maka semakin tinggi juga nilai ujiannya. Contoh yang kedua, jumlah konsumsi makanan dengan berat badan. Yang berperan sebagai variabel independen itu adalah variabel jumlah konsumsi makanan. Sedangkan variabel dependennya itu adalah berat badan. Kaitannya seperti apa? Semakin tinggi jumlah konsumsi makanan seseorang, maka semakin tinggi juga berat badannya. Nah, masuk ke tren data. Tren data itu apa? Tren data itu adalah arah atau kecenderungan yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode tertentu. Nah, berdasarkan pola penyebaran data, tren data terdiri dari 3 bentuk. Apa saja? Yang pertama, linier. Ditandai dengan apa? Titik-titik pada diagram pencarian itu menyerupai atau membentuk garis lurus. Bentuk yang kedua, kurva atau non-linear. Ciri-cirinya seperti apa? Titik-titik pada diagram pencarian itu cenderung menyerupai kurva atau garis lengkung. Dan bentuk yang ketiga itu adalah tidak berbentuk. Cirinya, penyebaran datanya itu tidak beraturan. Titik-titik pada diagram penyebaran datanya itu tidak beraturan, teman-teman. Jadi, yang linear tadi cirinya adalah cenderung titik-titiknya itu menyerupai garis lurus, sedangkan non-linear cenderung menyerupai garis lengkung atau kurva, dan tidak beraturan itu polanya menyebar tidak beraturan. Korelasi. Korelasi itu apa? Hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling berkaitan. Nah, berdasarkan pola penyebaran data, tren data terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, ada korelasi positif. Yang kedua, korelasi negatif. Dan yang ketiga, tidak berkorelasi. Yang pertama, korelasi positif. Itu korelasi yang bagaimana sih? Jika trennya itu menunjukkan kenaikan. Artinya apa? Artinya jika nilai variabel independen itu meningkat, maka nilai variabel dari dependen itu juga meningkat. Dan yang kedua, korelasi negatif. Ini sebaliknya. Trennya itu menunjukkan penurunan. Artinya apa? Jika variabel independen itu meningkat, maka nilai dependennya itu cenderung menurun. Jadi berkebalikan. Dan yang ketiga itu tidak ada korelasi. Jika apa? Jika titik-titik pada diagramnya itu tampak menyebar secara acak atau tidak terlihat trennya. Cukup ya, korelasi positif tadi itu jika nilai variabel independennya meningkat, maka dependennya juga meningkat. Kalau korelasi negatif, jika variabel independennya itu meningkat, nilai dependennya justru menurun. Dan yang terakhir itu
tidak berbentuk trendakannya, penyebarannya itu acak, jadi tidak ada korelasi. Masuk ke materi kita, analisis korelasi. Analisis korelasi ini adalah salah satu metode statistik yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah. Gunanya apa sih? Untuk mendapatkan pola dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Kita kaji satu-satu ya. Koefisien korelasi yang pertama. Koefisien korelasi ini apa? Koefisien korelasi ini adalah nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, koefisien korelasi ini memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi atau R itu berkisar antara -1 dan +1. Ditulis seperti itu. R lebih besar sama dengan -1 dan R kurang dari sama dengan 1. Jadi di rentang antara -1 sampai +1. Nah, untuk kekuatan hubungan itu diketahui dari apa? Diketahui dari nilai angkanya, sedangkan arahnya itu diketahui dari tanda positif dan negatifnya. Ingat-ingat ya teman-teman. Yang pertama, korelasi positif. Dikatakan korelasi positif itu jika nilai R lebih besar dari 0 dan R kurang dari sama dengan 1. Jadi korelasi positif ini adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel itu bergerak searah. Nah, oleh karena itu ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya. Contohnya apa? Korelasi positif ini tinggi dan berat badan seseorang. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Yang kedua, korelasi negatif. Dikatakan berkorelasi negatif jika apa? Jika nilai R lebih besar sama dengan -1 dan R kurang dari 0. Korelasi negatif ini adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contohnya apa? Contohnya ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Nah, saat kita mendaki gunung itu bertambah ketinggiannya, maka akan semakin dingin, yaitu penurunan suhunya. Dan yang ketiga ada korelasi 0. Nilai R-nya itu sama dengan 0. Jika apa? Jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan dari seseorang. Nah, korelasi ini akan semakin kuat jika nilai R mendekati +1 ataupun -1. Sedangkan akan semakin lemah jika R mendekati 0. Lanjut ya, korelasi Pearson. Korelasi Pearson itu adalah jenis korelasi yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel yang berhubungan secara linier. Nah, korelasi ini dikemukakan oleh Pearson pada tahun 1990. Korelasi Pearson ini juga disebut dengan korelasi product moment. Nah, koefisien korelasi Pearson atau nilai R itu menunjukkan tingkat hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Koefisien korelasi Pearson ini dapat dihitung dengan membagi kovarians kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurangi perkalian antara sigma X dan sigma Y. Lalu nilainya dibagi dengan perkalian antara akar dari N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Jadi tolong dibedakan ya antara sigma X kuadrat itu adalah total atau jumlah dari nilai X kuadrat. Sedangkan sigma X dikuadratkan itu adalah total dari nilai X baru dikuadratkan. Nah, nilai R yang diperoleh nanti itu akan selalu berada pada interval R lebih besar sama dengan -1 dan R kurang dari sama dengan 1.
Nah, agar nilai R itu dapat mendeskripsikan dengan jelas tentang suatu korelasi antara dua variabel, maka nilai koefisien korelasi R itu dibuat dalam interval tertentu dengan deskripsi serta tingkat hubungan dari korelasi masing-masing. Berikut pedomannya. Jika nilai R itu sama dengan 0, maka tingkat korelasinya tidak ada korelasi. Nah, dikatakan tingkat korelasinya lemah itu jika nilai R lebih besar sama dengan min 0,3 dan R kurang dari 0, dan juga nilai R lebih besar dari 0 dan R kurang dari sama dengan 0,3. Begitupun dengan interval yang lain. Nah, masuk ke yang ketiga, koefisien determinasi. Kuadrat dari koefisien korelasi di awal tadi itu dinamakan dengan koefisien penentu atau koefisien determinasi. Nah, biasanya disimbolkan dengan KD, koefisien determinasi, atau KB, koefisien penentu. Nah, koefisien determinasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, sehingga rumusnya itu didapat sebagai berikut. KD sama dengan nilai dari KK itu dikuadratkan dikali 100%. Atau nilai koefisien determinasi KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, koefisien determinasi ini menjelaskan tentang apa sih? Menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita terkait materi analisis korelasi, yuk kita latihan soal. Disajikan data bahwa seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara waktu belajar dalam jam dan nilai ujian matematika dari sekelompok siswa. Ia mencatat data dari 3 orang siswa sebagai sampel awal. Seperti berikut. Seperti pada tabel tertera. Waktu jam belajarnya dengan nilai ujiannya. Kita disuruh untuk mencari 5. Yang pertama, hitunglah koefisien korelasi data tersebut. Yang kedua, jelaskan korelasi antara waktu belajar dan nilai ujian. Yang ketiga, bagaimana tingkat korelasi antara waktu belajar dan nilai ujian. Yang keempat, hitunglah koefisien determinasi data tersebut. Dan yang kelima, jelaskan besar pengaruh waktu belajar dan nilai ujian. Kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, untuk menghitung koefisien korelasi data, langkah yang pertama kita ambil adalah menentukan antara variabel X dan variabel Y. Mana yang berperan sebagai variabel X dan mana yang berperan sebagai variabel Y. Di data yang awal tadi, yang berperan sebagai variabel X atau variabel bebas itu adalah jam belajar. Sedangkan variabel terikatnya atau variabel Y itu adalah nilai ujiannya. Langkah yang kedua, menentukan nilai dari R, menentukan nilai dari koefisien korelasinya. Langkah yang diambil adalah kita mencari banyak data. Banyak data itu disimbolkan dengan N. Banyak datanya tadi 3. Lalu kita buat tabel terdiri dari 5 kolom. Nah, 5 kolom itu termuat komponen dari nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan perkalian antara X dan Y. Jadi, data yang ada disajikan di soal tadi itu tinggal disubstitusikan ke kolom ini sesuai komponennya. Tadi di awal nilai X-nya itu ada 1, 3, dan 5. Nilai Y-nya ada 8, 5, dan 5. Maka nilai X kuadrat tinggal nilai X itu dikuadratkan. Nilai Y kuadrat nilai Y-nya itu tinggal dikuadratkan, dan perkalian antara X dan Y tinggal ditaruh di dalam tabel yang tertera. Nah, dari masing-masing 5 komponen tadi, itu yang paling akhir dijumlahkan atau didapat sigma dari masing-masing, yaitu sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa, sigma X kuadratnya berapa, sigma Y kuadratnya berapa, dan sigma dari perkalian antara X dan Y. Nah, dimasukkan ke dalam rumus tadi di awal, kita dapat bahwa rumus untuk mencari koefisien korelasi atau nilai R itu adalah N sigma XY dikurangi dengan perkalian antara sigma X dan sigma Y dibagi dengan akar dari nilai N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan dengan akar N
dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Cukup kita dapat nilainya di tabel sebelumnya yang komponen 5 tadi, lalu substitusikan ke dalam rumus dari R-nya. Nah, didapat nilai R-nya itu adalah min 0,87. Nah, jadi koefisien korelasi datanya ini adalah min 0,87. Terjawab ya untuk yang poin A, kita masuk ke poin B. Karena diperoleh nilai R sebesar min 0,87 artinya kurang dari 0, sehingga antara variabel X yaitu waktu belajar dan Y nilai ujian itu berkorelasi negatif. Nah, korelasi negatif ini artinya apa? Jika nilai X meningkat, nilai Y-nya cenderung menurun. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam konteks ini, semakin lama waktu belajar, nilai ujian cenderung semakin rendah. Namun, perlu dicatat ya teman-teman, bahwa sampel yang kita dapat di awal itu sangat kecil. Untuk poin C, berdasarkan tabel interpretasi, nilai R didapat min 0,87. Nah, itu terletak pada interval nilai R kurang dari, berada pada interval nilai R lebih besar sama dengan 0,8 dan nilai R kurang dari 1. Nah, sehingga tingkat korelasi antara waktu belajar dan nilai ujian itu sangat kuat. Meskipun hubungan sangat kuat, sifatnya negatif, yang berarti ada hubungan yang signifikan namun berlawanan arah antara waktu belajar dan hasil ujian dari 3 siswa tersebut. Masuk ke poin D. Untuk menghitung koefisien determinasi, di awal kita tahu bahwa koefisien determinasi itu caranya adalah jika didapat nilai R, maka nilai R tinggal dikuadratkan, lalu dikali 100%. Nah, di awal kita dapat nilai R-nya sebesar min 0,87. Maka kuadrat dari min 0,87 itu didapat 0,75. Nah, 0,75 ini dikalikan dengan 100% didapat 75%. Jadi, koefisien determinasi dari data ini adalah 75%. Artinya apa? Artinya sekitar 75% variansi dari nilai ujian matematika itu dapat dijelaskan oleh waktu belajar dalam jam ya teman-teman, melalui model regresi linier. Selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan dasar siswa, metode belajar, ataupun kondisi saat ujian. Dan yang terakhir, pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian, karena tadi dapat nilai dari koefisien determinasinya sebesar 75%, artinya dapat disimpulkan bahwa pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian itu adalah sebesar 75%. Sementara itu 25% pengaruh itu berasal dari variabel yang lain yang tidak diteliti dalam studi ini, seperti motivasi belajar, tingkat kecerdasan, ataupun faktor psikologis yang lain. Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Mari menyimpulkan, tadi koefisien korelasi Pearson itu dapat dihitung dengan membagi kovarians kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya. Didapat rumus nilai R sama dengan nilai N, yaitu banyaknya data dikalikan dengan sigma X, Y, dikurangi dengan perkalian antara sigma X dan sigma Y. Lalu nilainya dibagi dengan akar dari nilai N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, dikalikan akar dari nilai N dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, diingat-ingat, nilai R ini yang diperoleh akan selalu berada pada interval R lebih besar sama dengan min 1 dan R kurang dari sama dengan 1. Dan juga agar nilai R dapat mendeskripsikan dengan jelas tentang suatu korelasi antara dua variabel, maka nilai koefisien korelasi R itu dibuat dalam interval tertentu.
Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.